Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firdan Fahamzah, yang kali ini saya ditemani oleh salah satu siswa kelas industri dari rekanan Cipta Sarana Cendekia pada program Tax and Accounting Program. Siapa dia? Kita langsung saja perkenalan. Perkenalkan, nama saya Hafid Kurniawan. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 2 Pacitan jurusan akuntansi. Saya sekarang sedang melakukan praktek kerja lapangan atau PKLD di PT Cipta Sarana Cendekia masa Juli sampai dengan Desember tahun 2024. Oke, Hafid. Kita panggilnya siapa nih? Hafid aja. Hafid, oke. Hafid ini peserta kelas industri ya, Hafid ya? Ya, betul sekali. Seingatku kita pernah ngajak konten anak Pacitan juga. Siapa ya namanya? Aku lupa. Kalau nggak salah itu Cecilia. Iya Cecilia. Waktu itu kita ngobrolin seputar kelas industri sih, Fit ya. Kali ini saya juga mau ngobrol-ngobrol dikit sama kamu. Mungkin juga sedikit seputar kelas industri. Tapi ada hal lain yang mau aku obrolin dengan kamu. Yang cocok banget nih kayaknya sama kamu nih. Kita ngobrol. Apa tuh, Kak? Kita mau ngobrol-ngobrol seputar Olimpiade. Oh, Olimpiade. Karena mungkin di luar sana juga banyak anak-anak Sobat Cipta yang sedang nonton buat nyari tahu di Cipta Sarana Cendekia itu ada anak ambisnya nggak sih? Ada anak Olim nggak sih? Ada banget dong. Salah satunya ini, Hafid. Oke, Hafid. Sebelum ke Olimpiade dulu, saya mau tanya dulu. Tadi tuh Hafid kesibukannya ngapain? Untuk kesibukannya tadi itu kita mempersiapkan bahan untuk presentasi bahasa Inggris. Wih, menarik tuh. Jadi di Cipta Sarana Cendekia tuh PKL-nya nggak cuman materi-materi doang ya, Hafid ya? Ya enggak, banyak sekali yang saya lakukan di Cipta Sarana Cendekia ini. Contohnya itu mengerjakan siklus, studi kasus, presentasi, dan lain-lain. Oke, gitu. berarti kompleks banget ya, Fit ya? Ya, sangat kompleks. Nah, ini seputar presentasi itu kayak menarik deh. Aku mau ngulik-ngulik dikit seputar presentasi dulu. Hafid tadi tuh bilang buat presentasi bahasa Inggris ya? Ya, betul sekali. Gimana? Hafid pernah presentasi bahasa Inggris atau belum? Kalau untuk presentasi bahasa Inggris, ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Gimana rasanya? Sulit ya? Kalau untuk awal-awal sangat sulit, karena kan saya juga itu basicnya itu bukan basic bahasa Inggris. Bukan basic bahasa Inggris ya. Dan Jawa nyel. Ya, kayak omongannya tuh sangat Jawa gitu. Ngomongnya sangat Jawa gitu ya. Jadi kayak ngobrol bahasa Inggris itu sulit ya. Sangat sulit. Oke, tapi kemudian di sini ada sesi buat berpresentasi dalam bahasa Inggris ya. Ya. Yang kemudian mentornya siapa kalau boleh tahu? Kalau mentornya itu langsung Mr. Alfi. Wih, langsung dari sumbernya ya, langsung dari intinya inti. Aduh. Ya, betul sekali. Berarti sebelumnya udah ada pemaparan materi dari Mr. Alfi seputar presentasi bahasa Inggris? Kalau pemaparan materi sudah kemarin, itu isinya itu bagaimana cara berpresentasi dengan baik, terus istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris itu kan berbeda dengan beda ya pastinya kan? Karena yang digunakan dalam akuntansi untuk bahasa Inggris kan bahasa Inggris untuk bisnis ya? Ya, bisnis. Bukan sekedar bahasa Inggris untuk daily, untuk biasa aja betul. Kan? Gimana, Hafid udah siap? Kalau siap paling masih 70%. Wah, 70% lu tadi masih baru menyiapkan ya? Ya, baru menyiapkan. Baru menyiapkan. Tadi berarti konsepnya berkelompok atau Hafid sendiri-sendiri tadi itu? Berkelompok. Jadi di kelompok saya itu terdiri dari 8 orang. Oke. Dan saya sendiri itu sebagai laki-laki di sana. Oke, sendiri dari laki-laki. Oke, ini menarik nih. Kalau ngobrolin soal akuntansi SMK kemudian laki-laki, itu kan konsepnya minoritas ya? Ya, sangat minoritas. Kalau boleh tahu tuh apa sih alasan Hafid awalnya memilih SMK kemudian memilih jurusan akuntansi? Sebenarnya itu saya kepinginnya bukan di akuntansi, bukan di SMK malahan. Oh, bukan di SMK? Ya, saya itu pengennya malah di SMA. Oke. Terus orang tua saya menghendaki untuk masuk SMK aja gitu. Oke, berarti ada dorongan dari orang tua ya buat mengikuti mungkin ke SMK aja nih. Ya. Oke. Dan untuk jurusan akuntansi sebenarnya saya bingung mau masuk jurusan apa. Saya kalau seperti mesin itu nggak bisa. Mesin nggak bisa. Okay. Kerajinan nggak bisa. Kerajinan nggak bisa. Okay. Terus saya tuh lihat kakak saya kan akuntansi juga. Oh, kakakmu akuntansi. Terus saya ya udah ikut aja. Mungkin saya sejalan sama kakak saya gitu. Oke. Karena mungkin udah ada gambaran ya dari kakak ya. Satu-satunya mungkin bisa menjadi inspirasi Hafid ya. Ya, betul. Buat milih jurusan akuntansi. Oke. Kemudian setelah masuk di akuntansi gimana rasanya? Tahun pertama tahun kedua sama tahun ketiga nih. Kan udah tahun ketiga kan ini? Ya, tahun ketiga. Ayo, spill dikit-dikit. Untuk tahun pertama itu lebih ke bingung aja. Bingung aja. Kok akuntansi gini gitu. Padahal
Kalau di pandangan saya akuntansi itu kalau nggak bank ya paling menghitung-hitung gitu aja. Ternyata Menghitung uang gitu ya. Ternyata banyak sekali kompleks seperti perbankan dasar, etika profesi dan lain-lain gitu. Oke, tahun kedua gimana rasanya tahun kedua? Tahun kedua lebih ke ini udah setengah jalan lah, ya udah dilanjutin aja. Langsung dilanjutin aja ya. Ya, Nggak gitu. ngerasa salah jurusan di tahun kedua? Kalau salah jurusan nggak ada selama ini. Oh, nggak ada. Oke. Cuma kayak kok ini sulit sekali gitu. Karena di tingkatan kedua ini juga di SMK kan lebih banyak menghitungkan ya mulainya ya. Ya betul. Udah nggak teori-teori lagi kan, udah lebih banyak praktikumnya ya. Ya praktek. Apalagi Hafid kelas 2 ataupun tingkat 2-nya itu udah bergabung dengan Cipta Sarana Cendekia ya di kelas industrinya ya. Sudah Berarti di sana juga ada programnya Cipta Sarana Cendekia ya. Ya. Untuk program Tax and Accounting Program. Tax accounting program. Ya, Tax and betul. Accounting Program. Oke. Hafid kemudian di tahun ketiga gimana rasanya di tahun ketiga? Untuk tahun ketiga lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi. Kenapa? Karena kan kalau di sekolah itu lebih ke akuntansinya aja. Akuntansinya aja. Setelah PKL di PT Cipta Sarana Ah. Cendekia ini yang digembleng atau Ditekankan, difokuskan ke ha? pajak. Pajaknya ya. Karena Itu sangat kaget. sangat kaget. Ya. Jadi waktu baru awal kelas 3 ya pastinya ya? Waktu itu? Kalau awal kelas 3 masih di sekolah, dari pertengahan kelas 3 ke sini. Enggak. Awal kelas 3 langsung ke sini. Nah Ya. itu ya, berarti langsung tiba-tiba ke sini dapat masukan ataupun asupan perpajakan Ya. ya. Yang mungkin waktu di sekolah kurang ya, Fit ya? Masih kurang ya. Karena mungkin di sekolah difokuskan ke akuntansi. Akuntansinya aja, sama kan banyak pelajaran-pelajaran umumnya. Tuh. Kalau di sini benar-benar intensif ya, seputar Intensif, akuntansi ya. dan pajak aja. Ya. Oke. Ini Hafid, itu kan seputar Hafid di sini ya. Ya, Saya betul. mau tahu dulu seputar Hafid di SMK Negeri 2 Pacitan. Apa sih kesibukan Hafid di SMK Negeri 2 Pacitan? Untuk sebelum PKL itu saya banyak masuk organisasi. Nggak banyak Oke. sih, cuma 2. Tapi 2 organisasi ini ya Menghabiskan waktu. menghabiskan waktu sekali. Oke. Sibuk-sibuk banget. Sibuk-sibuk banget. Apa Ya. tuh organisasinya? Yang pertama itu ada accounting club. Oke, accounting club. Ya. Yang kedua ada pramuka. Oke. Boleh dijelasin nggak accounting club sama pramuka yang di SMK Negeri 2 Pacitan itu seperti apa? Kalau dari accounting club sendiri itu adalah organisasi yang diselenggarakan anak-anak akuntansi untuk menambah pengetahuan akuntansi. Jadi accounting club itu semacam sarana prasarana sekolah untuk meningkatkan skill dari anak-anak akuntansi tersebut gitu. Oke, berarti di sana tempat berkumpulnya para accounting entusias ya? Ya, betul sekali. Buat yang tempat berkumpulnya anak-anak yang akuntansi banget nih. Ya. Oke. Kemudian? Accounting club juga itu adalah salah satu jembatan untuk kita para siswa itu melaksanakan lomba gitu. Oh, berarti Hafid itu lombanya dari dulu tuh melalui accounting club itu tadi? Ya, betul sekali. Oke, kemudian untuk yang di pramuka gimana, Hafid? Untuk pramuka lebih ke banyak event. Jadi saya itu dari dulu itu punya 2 planning. Yang pertama masuk accounting club untuk mengasah akuntansi saya, dan masuk pramuka untuk mengasah kayak soft skill saya kayak public speaking dan lain-lain gitu. Oke. Nah, kemudian waktu kegiatan pernah bareng nggak antara accounting club dengan si pramuka ini? Karena kalau tak lihat ini kayaknya sama-sama aktifnya di SMK Negeri 2 Pacitan. Ya, untuk itu sering sekali bertabrakan Sering. waktunya gitu. Terus gimana caranya Hafid buat membagi waktunya? Kalau membagi waktu sih lebih ke bagaimana saya memprioritaskan organisasi itu. Jadi saya melihat di mana saya itu lebih penting. Oke. Terus gimana caranya? Nah, Contohnya deh, contohnya. Contohnya itu pernah ada saya mengikuti lomba online Oke, lomba yang online. diselenggarakan universitas gitu kan ya. Itu kan melewati accounting club juga. Accounting club, Terus ada event di pramuka. Oke, barengan di hari yang sama. Di waktu yang sama juga. Ya. Oke. Caranya itu 1 hari sebelumnya saya mempersiapkan segala sesuatu yang ada di event pramuka dulu. Itu ya buat jaga-jaga lah ya. Terus hari hanya itu kan hari hanya bareng-bareng. Itu saya lomba terlebih dahulu. Saya izin dari event pramuka. Setelah lomba selesai saya baru bergabung lagi ke event pramuka seperti itu. Oke. Rasanya gimana, Fit? Capek nggak? Ya kalau dibilang capek ya capek, tapi ya itu semua proses. Oke. Ya, pasti tetap worth it ya, walaupun worth it sekali. bakalan tetap capek banget, tapi bakal kita ngerasa ada suatu peningkatan dalam diri kita ya, Fit ya. Ya betul. Oke. Nah, tadi tuh Hafid sempat bilang bahwa dengan mengikutinya Hafid di accounting club ini, Hafid itu bisa mengikuti lomba ya. Ya betul. Kalau boleh tahu, Hafid mulai ikut lomba itu sejak kapan sih?
Kalau pertama kali itu kelas 10. Kelas 10. Ya, kelas Berarti 10 pertengahan. awal masuk masuk SMK itu langsung ikut lomba. Kelas 10 pertengahan. Oke, tapi kan hitungannya Hafid masih belum tahu banyak seputar akuntansi itu. Betul sekali. Terus kok berani tiba-tiba ikut lomba tuh? Gimana ceritanya? Sebenarnya itu iseng kan. Iseng. Oke. Kan accounting club menyelenggarakan seleksi intern. Oke, seleksi internal dulu. Internal untuk suatu lomba gitu. Terus saya iseng-iseng ikut gitu. Dan nggak taunya malah kepilih. Katanya kepilih. Oke, Kepilih, berarti ya. termasuk golongan orang yang terpilih nih Hafid ya. Ya, terpilih. Oke, waktu itu gimana perasaan Hafid pertama kali mengikuti lomba akuntansi ya tadi ya? Ya, akuntansi. Oke, gimana rasanya? Pertama itu Takut deg-degan. nggak sih? Sama takut ya. Oke, takut. Oke, kemudian Takutnya itu kita memikul beban. memikul Ya. beban itu ya, nama sekolah ya. Nama sekolah, terus kan ini kan udah dipilih masa nggak juara. Pasti Itu yang- membebani diri kita ya. Ya. Oke, kemudian Ya. Dan yang kedua itu sama lawan-lawannya. sama lawan-lawannya. Kenapa lawannya? Lawan-lawannya itu banyak yang memang dari omongan kakak kelas dulu, itu emang Termasuk yang termasuk yang kuat-kuat kuat-kuat gitu ya. sering juara juga gitu. Jadi rivalnya SMK 2 Pacitan ya. Ya, banyak banget. Dan mungkin kalau di Olimpiade Akuntansi juga setahuku sih kebanyakan yang ikut kan kelas 12 gitu ya. Ya, kelas 12, Jadi, kelas 11. makanya waktu kelas 10 kan kita masih kayak baru mencoba-coba mau Ya. meraba-raba kan Mas Ian. Tapi Hafid waktu itu gimana hasilnya? Untuk hasilnya itu kan yang pertama itu di UNS. UNS, oke. UNS itu masuk semifinal. Wih, masuk semifinal. Ya. Berarti berapa tim tuh kalau boleh tahu waktu itu semifinalnya? 25 terus diambil 10 enggak? Oke, berarti 25 dari berapa tim? Sekitar kalau nggak 50-an ya 60-an. Keren banget, berarti Hafid udah bisa menyingkirkan setengah lebih ya daripada tim-tim yang alhamdulillah lain. gitu. Waktu itu timnya Hafid kelas berapaan? Kelas 10 semua. Kelas 10 semua. Wah, keren banget berarti ya. Bisa menyingkirkan semuanya. Iya. Dan itu kan semifinalnya kan siklus. Itu siklusnya tuh materi kelas 11, kelas 12. Perusahaan dagang. Ya. Sedangkan saya satu tim kelas 10 semua. Masih Nggak bingung ada kan? yang tahu. Oke. Tapi termasuk berani juga sih Hafid dan tim ya, karena tadi masih kelas 10, kemudian udah tahu gambaran lombanya nanti akan ada siklus, tetap dijalani aja ya, tetap terabas aja ya. Terabas saja. Terabas Yang aja. penting itu kalau saya pengalamannya dulu. Pengalamannya dulu, Ya. oke. Kemudian ini Hafid, kalau boleh tahu kan dari kelas 10 ya, sampai sekarang. Ya. Yang kemarin saya juga sempat mengikuti Hafid ya. Kalau Hafid itu habis dari Surabaya. Ya, Ngapain betul. tuh? Kalau dari Surabaya kemarin tuh lomba Lomba apa? Lomba akuntansi dan ekonomi Akuntansi dan ekonomi di Universitas Negeri Surabaya. Oke, di UNESA. Itu pengalaman keberapa Hafid mengikuti lomba kalau boleh tahu? Waduh, kalau ditanya pengalaman lupa. Sepertinya ke Range deh kayak ini karena kebanyakan nih teman-teman Hafid ngikutin lomba nih kayaknya dari kelas 10 sampai kelas 12. Kebanyakan kayaknya. ya minus di bawah 10 kayaknya. Oh, di bawah 10. Oke. Dari semua itu Hafid pernah menjuarai nggak salah satunya? Kalau menjuarai pernah sekali. Pernah. Itu di mana dan Hafid juara berapa? Itu di intern kabupaten. Oke, di intern kabupaten. Hafid juara berapa? Itu juara harapan 2. Juara harapan 2. Gimana rasanya waktu itu? Ya, untuk pertama kali juara itu sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Oke. Waktu itu gimana prosesnya? Menegangkan kah atau seperti apa? Karena mungkin itu kan di sekitaran Pacitan ya. Ya, Apalagi mungkin lebih terbebani karena ini sama-sama Ya. di Pacitannya gitu ya. sangat terbebani itu. Ah. Karena kan itu kan memang sebenarnya kalau tahun-tahun dari tahun-tahun kemarin itu dari SMK 2 pasti juara 1, juara 2 gitu kan. Oh, oke. Berarti emang dari dulunya juara bertahannya tuh Ya, SMK Negeri 2 SMK Pacitan 2. ya. Oke. Kemudian Kemudian ya saat tahun ini malah saya juara harapan 2 gitu, merasa terbebani sebenarnya. merasa terbebani. Hafid cukup berani ya dalam mungkin walaupun terbebani ya, Iya. tetap terabas aja ya. Terabas. Aja. Oke. Kemudian ini Hafid, selama mengikuti Olimpiade kan pasti ada yang namanya mungkin latihan dulu, di drill dulu. Kalau di accounting clubnya Hafid gimana prosesnya itu sampai kemudian dipilih dan mengikutinya? Untuk pertama-tama itu ada namanya sekbid kompetisi. Sekbid kompetisi itu tugasnya itu mencari lomba apa aja yang diadakan gitu kan. Oke, berarti yang sekbid kompetisi bertugas untuk mencari lomba-lomba Ya. apa aja yang ada di. Setelah itu setelah ditemukan itu dilaporkan sama gurunya, terus
Terus dianalisis itu isinya apa aja. Apakah itu siklus, itu presentasi, cerdas cermat atau bagaimana. Setelah itu baru diseleksi. Setelah diseleksi ditemukan timnya itu di drill. Oh, berarti sebelum lomba dimulai itu udah ditentukan timnya ya? Ya, betul. Bahkan sebelum mulai bimbingan ya? Ya, sebelum mulai bimbingan. Udah ditentukan timnya? Sudah. Oke, berarti itu kalau boleh tahu yang menentukan tim itu yang di accounting club atau atas pemilihan gurunya? Jadi yang pertama itu menganalisis dulu apa lombanya, baru ditentukan apa bimbingannya. Jadi contohnya itu kalau lombanya itu siklus, kita itu kan dibimbing siklus bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan siklus itu dalam waktu tertentu gitu. Berarti dilatihan buat kecepatannya gitu ya? Ya. Oke, kemudian? Nah, kalau lombanya itu juga kayak presentasi, jadi kita dibimbing presentasi gimana caranya presentasi yang baik, terus ngomongnya harus lancar dan lain-lain gitu. Jadi menyesuaikan lombanya gitu. Oke, kalau boleh tahu selama proses bimbingan itu ada guru pendampingnya atau enggak? Atau ada mungkin didatangkan orang-orang khusus gitu? Kalau untuk pembimbingnya itu biasanya dari inter, jadi guru sendiri. Tapi ya ada kala waktunya itu mendatangkan dari luar gitu. Contohnya itu alumni-alumni atau yang sudah berpengalaman lah intinya gitu. Berarti sebenarnya waktu proses bimbingan ini juga selalu didampingi dengan guru ya? Ya. Kemudian juga ada mungkin mendatangkan mungkin kayak alumni-alumni yang sudah berpengalaman buat berkolaborasi di dalam sana. Seperti itu, David? Ya, betul sekali. Kemudian setelah itu apakah ada proses lainnya? Kalau untuk proses lainnya itu biasanya H-1 seminggu. Jadi H-1 seminggu itu biasanya dibuatkan dispen 1 minggu full itu untuk latihan itu. Dari jam 8 dari jam 7 pagi ya, itu? Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore cuma latihan itu aja. Oke, gimana rasanya, Fit? Tertekan nggak? Lebih ke kayak ya tertekan sih. Dan tertekan, oke. Banyak omongan cah dispen. Oh, cah dispen. Oke, ya. cah dispen. Biasanya kalau anak-anak Olimpiade biasanya juga disebut si paling dispen. Ya, oke. Terus gimana Fit menanggapinya itu? Ya, sebenarnya cuma kan itu kok cuma guyonan lah istilahnya, nggak temenan. Bawa asik aja. Bawa asik aja. Karena Hafid juga menjalaninya juga buat sekolah juga ya. Ya, gitu. Juga buat mungkin update diri si Hafid. Ya, betul. Oke, Hafid. Kemudian setelah banyaknya lomba yang Hafid ikuti itu, apakah orang tua tahu? Kalau tahu pasti tahu, karena sebelum saya lomba itu biasanya tuh minta izin atau minta doa restu dulu. Oke, karena biasanya kan kalau lomba itu walaupun kayak penyisihannya online kan biasanya finalnya offline ya? Ya, betul. Keluar dari Pacitan ya? Ya. Terus gimana tanggapan orang tua saat tahu Hafid ikut itu? Kalau tanggapannya itu lebih ke mendukung aja sih, karena ini kan juga hal positif gitu. Dan orang tua saya juga tahu kalau kedepannya itu ini bakal berguna gitu. Berarti nggak ada hal yang sulit buat Hafid sampaikan ke orang tua ya, Fit ya? Karena memang halnya positif gitu ya? Ya, sangat positif. Malah sangat mendukung biasanya. Oke, Hafid kayaknya kita agak serak nih ya. Ya. Suara saya udah agak berat nih kayaknya. Kita minum dulu, Hafid. Kita minum dulu teh dari Jepang kita yang dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil, kreatif. Oke, Hafid gimana tehnya rasanya? Sangat enak. Sangat enak. Oke. Kemudian ini kembali ke topik Olimpiade tadi. Saya mau tahu lebih banyak lagi seputar Olimpiade. Suasananya di Olimpiade itu seperti apa? Dan kalau boleh tahu, coba salah satu gambarin deh mekanisme Olimpiadenya seperti apa. Mulai dari babak awal sampai babak akhirnya. Oke. Jadi kalau untuk suasananya itu pasti tegang. Mencekam gitu ya. Dan hawa-hawa anak ambisnya itu kelihatan banget. Oke. Nah, kalau untuk mekanismenya itu pasti yang pertama itu biasanya itu online terlebih dahulu. Penyisian itu ngapain? Itu biasanya itu pilihan ganda atau multiple choice kalau bahasa akuntansinya. Oke, multiple choice itu berapa soal kalau boleh tahu? Tergantung, ada yang 60, ada yang 100 gitu. Oh, berarti minimal 60 ya? Minimal 60. Minimal ya? 60. Biasanya satu tim berapa orang? Ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3. Tapi ya cukup mempressure kita ya dengan waktu yang mungkin 1 jam ya. Berapa lama sih biasanya waktunya? Biasanya kalau nggak 1 jam ya 1 jam setengah gitu. 1,5 jam lah ya. Ya. Betul. Dengan jumlah soal sebegitu banyaknya. Ya. Harus pintar-pintar kita buat mengatur strategi juga ya, Fit ya? Itu kan udah ada strateginya dari awal juga. Berarti emang juga dari awal juga harus mengatur strategi juga ya, selain betul. Menyiapkan diri sendiri ya. Selain mental ya harus strategi juga. Oke. Nah, kemudian setelah mungkin penyisihan itu ada babak apa ataupun hal apa yang bisa dilakukan?
Biasanya tuh hamin 1 minggu sebelum berangkat ke univnya atau offline-nya itu biasanya TM dulu. Oke, kemudian Setelah TM kan berangkat, itu biasanya ada 2-3 babak di sana. Oke, berarti biasanya yang offline itu antara 2 sampai 3 babak setelah penyisian ya? Ya, betul. Di sana ngapain aja Fit kalau boleh tahu? Tergantung juga, kalau biasanya itu ya ada TOV atau teka-teki silang gitu. Oke, kemudian Setelah itu baru siklus. Oke, berarti pasti ada siklus itu? Ya, siklus. Seringnya pasti ada siklus gitu ya? Pasti ada siklus. Siklusnya itu kalau boleh tahu apakah dari menjurnalkah ataupun mungkin dari penyusunan laporan keuangan seperti apa Habib? Itu juga tergantung, tapi kalau yang kemarin saya ikuti itu dari jurnal sampai laporan sampai neraca saldo setelah penutupan. Jurnal apa itu kalau boleh tahu? Jurnal khusus. Jurnal khusus, oke. Berarti sampai pada di laporan penutup. Ya, betul. Berarti lengkap banget dong waktu itu? Sangat lengkap. Dalam Waktunya berapa lama? Dalam waktu 105 menit. 105 menit? Kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam. Wah, keren. Gimana, Fit, bisa nggak? Kalau bisa dibilang kurang masih. Nggak selesai. Nggak selesai. Tapi berapa banyak sih yang David waktu itu tahapannya sampai mana? David waktu itu? Itu kan dibagi 2. Jadi dari jurnal sampai buku besar. Setelah itu penyesuaian sampai akhir gitu. Untuk yang awal itu sebenarnya udah selesai semua, tapi tinggal memasukkan ke Excel-nya itu kurang sedikit. Maksudnya apakah Hafid mengerjakan di manual kemudian beri masukan Excel atau gimana? Itu kan 2 orang, jadi 2 orang. Satu mengerjakan manual, satu lagi ngerumus. Jadi biar langsung ngelink ke buku besarnya gitu. Oke, kemudian berarti waktu itu Hafid bekerja sama dengan teman satu timnya ya? Iya, betul. Yang teman satu timnya atau Hafid yang mengerjakan di manual atau yang ngerumus itu? Kalau yang mengerjakan di manual itu teman saya, dan saya bagian ngerumus gitu. Kemudian waktu itu selesai sampai di mana? Di akun berapa kalau boleh tahu, Pak? Di transaksi ke berapa gitu? Kalau nggak salah kurang sekitar, kalau nggak 7 ya 10 transaksi. Kurang 7 atau 10 transaksi dari berapa total transaksinya? 30? Sekitar 20 sampai 30-an. Wah, banyak juga ya. Ya. Tapi berarti Hafid udah lumayan bisa jauh banget itu sampai di titik itu. Oke, setelah itu ada sampai mana? Kan setelah itu kita mengerjakan dari jurnal penyesuaian sampai jurnal penutup. Oke. Itu dalam waktu kalau nggak salah sekitar 45 menit kalau nggak salah. Oke. Setelah tahap itu ada tahap apa lagi kalau boleh tahu? Setelah itu biasanya itu lebih ke game. Maksudnya itu soal tapi game gitu loh, kayak seperti tebak kata atau tebak gambar, teka-teki silang gitu. Oke, apakah ada sesi biasanya kan saya lihat lomba-lomba olimpiade gitu kan yang mencet bel gitu loh. Oh, cerdas cermat. Cerdas cermat. Gimana tuh? Biasanya tuh di final itu. Di final. Oke, berarti mungkin setelah tahapan yang siklus tadi, ya. Kemudian mungkin kalau final bisa kayak di cerdas cermat tadi itu ya? Ya, kalau nggak cerdas cermat ya presentasi. Oke. Nah, dari semua yang udah Hafid jalani, Hafid pernah merasa ada tantangan nggak selama mengikutinya itu? Jadi untuk tantangannya itu lebih ke memanage waktu. Oke, karena tadi seingatku Hafid tadi bilang bahwa Hafid ikut 2 ekstrakurikuler tadi ya? Ya, jadi kan seperti yang ceritanya tadi ya, ada yang bertabrakan. Gitu. Di baliknya itu kan juga ada persiapan lomba dan juga persiapan event. Iya, itu pasti juga sama capeknya juga. Ya, capek. Membagi waktunya juga agak sulit di sana ya? Sangat sulit. Jadi harus membagi waktu gimana mempersiapkan event dan juga mempersiapkan lombanya itu. Nggak cuma capek fisik doang ya, capek pikiran juga ya. Oke. Apakah itu aja Fit tantangannya selama mengikuti ini? Kalau tantangannya juga sih lebih ke pressure. Oke, pressure-nya siapa tuh? Pressure ya dari guru-guru, terus dari lawannya juga. Dari lawannya juga ya. Karena kan lawannya itu kalau udah kelihatan ambis tuh wah, kok ambis banget gitu. Ya ambis banget tuh biasanya kalau di Olimpiade biasanya kayak orangnya kayak kelihatan percaya diri banget gitu ya. Terus kita kan baru beberapa kali ikut Olimpiade terus aduh, bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya, oke. Jadi itu yang membuat Hafid tertantang gitu ya, ada tantangan dalam dirinya Hafid. Ya. Nah, kemudian gimana sih Hafid caranya mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Atau mungkin sekarang masih belum bisa teratasi? Kalau untuk tantangannya sih lebih ke jam terbang sih. Oke, jam terbang. Kenapa tuh? Kayak gimana? Coba dijelasin. Kalau sering mengikuti lomba ya itu pasti hilang sendiri. Tapi nggak semata-mata sewaktu-waktu hilang. Jadi ada kalanya kalau saya itu memang lagi down-downnya itu ya emang down.
Oke. di perlombaan. Ada nggak yang kemudian pengalaman lomba Hafid yang paling berkesan selama dari kelas 1 sampai sekarang? Kalau yang paling berkesan tuh yang kemarin. Yang kemarin yang di UNESA ya? Yang di UNESA. Oke, kenapa tuh? Sebenarnya itu kan bukan dari sekolah ya. Bukan dari sekolah, atas inisiatif sendiri. Ini inisiatif sendiri Oke, ya. atas inisiatif sendiri. Kemudian Dari inisiatif sendiri, setelah itu kan, wah ini lomba di UNESA. Kan dari Malang ke UNESA Surabaya deket gitu ya, daripada dari Pacitan ke UNESA itu betul. ya. Jadi saya mikirnya, wah ini biayanya pasti lebih murah lah ya. Lebih murah. Setelah itu daftarlah kita 4 orang 2 tim. Setelah itu babak penyisian online. Ya. Setelah itu masuk kan. Terus 2 minggu kemudian offline di UNESA. 2 hari Sabtu dan Minggu. Oke. Kemudian Dan itu bertepatan akhir bulan. Oke. Kenapa ini lagi anak kos banget anak ya. Kos ini. Anak kos banget, oke. Kan anak kos kalau akhir bulan ya tahulah kenapa. Iya. Setelah itu mikir ini nginepnya di mana gitu kan. Lagi krisis ekonomi gitu. Terus ya udahlah. Nginep di masjid aja lah, cuma 1 malam gitu kan. Rencananya gitu. Udahlah, berangkatlah kita berempat dari Malang Sabtu pagi jam 3 subuh. Ya, jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Pagi banget tuh ya. Sangat pagi. Sampai UNESA itu jam 7. Itu padahal udah telat. Oh, udah telat itu jam 7. Telat. Oke, terus ya kita izin panitia kalau kita dari Malang terus berangkat jam segini, terus akhirnya diperbolehkan masuk dan mengikuti kegiatannya. Lalu setelah itu kan hari Sabtu itu 2 babak atau 2 babak. Ya 2 babak. Itu alhamdulillahnya kita berempat masih lolos. Dari Sabtu semua itu lolos semua. Berarti gak ada yang pulang ya? Gak ada yang pulang. Setelah itu kami berempat ke masjid lah. Ke masjid. Okay. Udah memantapkan diri nih. Mau bermalam di masjid. Oke. Tapi itu mas saya telepon. Oke, kemudian gimana? Telepon, di mana kamu? Terus di masjid. Loh, kenapa nggak nginep di penginapan gitu? Ya, saya akhirnya jelasin semuanya. Akhirnya pada hari ini juga harus jujur ya. Harus jujur. Kemudian setelah itu jam 8 malam kakak saya itu OTW dari Sidoarjo ke Surabaya. Waduh, keren banget nih kakaknya Hafid. Kemudian dicariin penginapan. Niatnya itu nggak ngerepotin siapa-siapa, tapi malah ngerepotin. Oke, bisa dipahami. Jadi itu sangat berkesan ya buat Hafid ya? Sangat berkesan. Karena mungkin di pengalaman sebelumnya juga masih ada pendamping atau pembimbingnya ya? Pendamping. Saat istirahat itu kan biasanya ditanyain gimana lombanya gitu kan. Terus dibawain barang-barangnya. Terus setelah turun dari atas, dari lomba itu, kita lihat dari peserta lain tuh ke guru bimbingnya gitu ya. Terus di hati saya tuh, saya kemana gitu. Pembimbingnya masih di Pacitan. Oke. Berarti sangat berkesan banget ya buat Hafid ya? Sangat berkesan. Oke. Ini Hafid, apa sih yang kemudian Hafid cari selama mengikuti lomba itu? Kalau untuk yang saya cari itu lebih ke portofolio. Jadi kan saya berkeinginan untuk melanjutkan gitu kan. Melanjutkan studi ke kuliah gitu. Jadi saya butuh lomba ini, kayak saya itu pernah lomba di sini, terus mengasah kemampuan saya. Yang pertama, yang kedua itu mendapatkan sertifikat. Oke, biar nanti bisa buat mungkin masuk perguruan tinggi ya sih? Ya. Yang seleksi nasionalnya itu? Ya, SNBP. Oke. Kemudian ada lain nggak selain itu? Lebih ke saya juga tertarik di lombanya. Maksudnya itu kan memang saya dari dulu suka lomba ya, suka berkompetisi gitu ya. Apalagi kan saya juga terinspirasi dari kakak saya gitu. Buat memperdalam akuntansi gitu ya, Hafid? Ya, betul. Oke, Hafid. Kemudian berarti hal itu adalah yang Hafid yang inginkan juga ya? Karena tadi Hafid mau meningkatkan skill di akuntansi juga, sama portofolio juga ya, Hafid ya? Tapi apakah Hafid merasa ada peningkatan soft skill di sana tuh? Kalau untuk peningkatan ya pastinya ya, kan kita juga di drill kan ya, di sebelumnya. Jadi saya merasa itu kalau kemampuan saya itu lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Terbiasa di bawah tekanan ya jadinya ya? Sangat terbiasa, pressure-nya itu dari mana-mana. Oke. Nah kemudian ya Hafid, setelah yang semua lomba yang Hafid ikuti, apa sih yang Hafid rasakan? Kalau yang saya rasakan itu lebih ke senang yang pertama, yang kedua itu bagaimana saya itu memanage waktu.
Oke, jadi di sana juga pada akhirnya juga menjadi pembelajaran Hafid ya? Ya, itu sangat pembelajaran. Jadi saya tuh lomba itu nggak semata-mata ngincer juaranya saja. Suaranya saja. Tapi lebih ke pengalaman. Pengalaman ya tadi termasuk buat lebih membiasakan diri di bawah tekanan tadi ya. Kemudian juga mungkin manajemen waktu dan lain sebagainya. Oke, Hafid, apakah pengalaman Olimpiade ini mempengaruhi pandangan Hafid ke masa depan? Ya, sangat mempengaruhi. Karena kan saya juga setelah SMK itu inginnya melanjutkan kuliah. Kuliah. Dari Olimpiade ini saya bisa menentukan di mana saya akan melanjutkan kuliah. Jadi di univ ini loh yang aku tesnya bagus. Di univ ini apa yang bagus. Jadi itu. Sambil lihat-lihat gedung-gedungnya sambil jalan-jalan tadi ya. Oke, ini kita udah di akhir sih, Fit. Udah mulai banyak banget yang udah kita obrolin tadi, mulai dari gimana Hafid di Pacitan sana, kemudian bagaimana Hafid di kelas industri, sampai mengulas seputar Olimpiade ini tadi. Iya, betul. Kasih pesan dan harapan dong, Fit, mungkin ke teman-teman rekan cipta di luar sana yang lagi nonton video ini. Kalau untuk pesan dan harapannya sih, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena mencoba hal baru itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dan jangan takut gagal untuk mencoba sesuatu. Habiskan jatah gagal kalian di masa sekarang, agar di masa depan nanti yang ada cuma jatah suksesnya. Seperti itu. Oke, itu dia teman-teman pesan dari Hafid. Dan saya sampaikan terima kasih mungkin ke SMK Negeri Pacitan yang sudah mengirimkan anak-anak hebatnya termasuk Hafid ke PT Cipta Sarana Cendekia buat berkolaborasi dengan kita hingga bisa meningkatkan mungkin value dalam dirinya dan mungkin bisa terus berkembang ke depannya, Hafid ya. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja obrolan kita, Hafid. Banyak banget yang kita obrolin. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa ikuti semua sosial media kita dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video YouTube ini. Sampai jumpa. Saya Ifran Fahamzah dan saya Hafid Kurniawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam podcast.